Makna pendidikan dalam aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi oleh Vivi Arfiani, Pendidikan Dasar kelas 2024B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Eni Syatriana, MPD. Filsafat hidup saya. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna. Sama seperti kelapa yang berguna dari akar hingga pucuk, kita juga harus berusaha berguna sepanjang hidup. Makna pendidikan secara ontologi. Ontologi pendidikan mengajak kita untuk menggali jauh ke dalam hakikat atau esensi pendidikan itu sendiri. Apa makna mendalam dari pendidikan secara ontologi? Yakni yang pertama, aktualisasi diri, di mana pendidikan adalah proses seseorang menemukan dan mengembangkan potensi dirinya secara utuh. Yang kedua, transformasi manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses perubahan yang berkelanjutan. Yang ketiga, yakni pencarian makna hidup, di mana pendidikan membantu individu untuk menemukan tujuan hidupnya. Yang keempat, yakni interaksi dengan dunia, di mana pendidikan adalah jembatan antara individu dengan dunia sekitarnya. Yang kelima, yakni warisan budaya, di mana pendidikan adalah cara untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Contoh makna pendidikan dalam berbagai aliran filsafat. Yang pertama, yakni aliran idealisme, di mana pendidikan adalah proses penemuan kebenaran universal dan pengembangan jiwa. Yang kedua, aliran realisme, di mana pendidikan adalah adaptasi individu terhadap dunia nyata dan pengembangan keterampilan praktis. Yang ketiga, yakni aliran eksistensialisme, di mana pendidikan adalah pencarian keaslian diri dan kebebasan. Yang keempat, yakni aliran pragmatisme, yakni pendidikan adalah proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang bermanfaat. Mengapa penting memahami makna pendidikan secara ontologi? Yakni yang pertama karena menentukan arah pendidikan, yang kedua yakni memahami peserta didik. Kesimpulannya adalah pendidikan secara ontologi memiliki makna yang sangat kaya dan mendalam. Ini bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih baik, memahami diri sendiri, dan berkontribusi bagi dunia. Makna pendidikan secara aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Dalam konteks pendidikan, aksiologi berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam proses pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, serta implikasi dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Apa makna pendidikan secara aksiologi? Makna pendidikan secara aksiologi adalah bahwa pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan proses pembentukan nilai-nilai. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan pandangan hidup seseorang. Beberapa aspek penting dari makna pendidikan secara aksiologi. Yang pertama, dari segi tujuan pendidikan. Yang kedua, yakni nilai-nilai yang diajarkan. Yang ketiga, pembentukan karakter. Yang keempat, relevansi dengan kehidupan. Yang kelima, yakni peran guru. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral. Contoh penerapan aksiologi dalam pendidikan, yakni yang pertama, pembelajaran nilai-nilai. Yang kedua, yakni pengembangan karakter. Yang ketiga, yakni relevansi kurikulum. Makna pendidikan secara aksiologi. Kesimpulannya, yakni pendidikan secara aksiologi menekankan pentingnya nilai-nilai dalam proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan pandangan hidup seseorang. Makna pendidikan secara epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Pendidikan dalam perspektif epistemologi
bukan hanya tentang mentransfer informasi dari guru ke siswa. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses aktif di mana individu membangun sendiri pengetahuannya. Beberapa makna penting dari pendidikan secara epistemologi antara lain, yang pertama yakni pembentukan pemikir kritis, yang kedua yakni pengembangan kemampuan berpikir ilmiah, dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang keempat yakni memperluas wawasan, yang kelima mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, yang keenam membedakan antara pengetahuan dan opini, yang ketujuh mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang kedelapan menumbuhkan sikap terbuka terhadap ide-ide baru. Tujuan utama pendidikan secara epistemologi: yang pertama, membentuk individu yang berpengetahuan, yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir, yang ketiga, menumbuhkan sikap ilmiah, yang keempat, mempersiapkan individu untuk menghadapi masa depan. Contoh penerapan tujuan pendidikan secara epistemologi dalam praktik. Yang pertama, metode pembelajaran aktif. Yang kedua, kurikulum yang relevan. Yang ketiga, evaluasi yang komprehensif. Makna pendidikan secara epistemologi, kesimpulannya yakni pendidikan secara epistemologi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang cerdas, kritis, dan kreatif. Sekian dan terima kasih.